Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah SMKN 3 Bandung, kelas 11 TKV 2. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UUK kami, yaitu uji unit kompetensi skema konten kreator. Kami akan menjelaskan tentang brand kami, yaitu My King Kong. Tanpa berlama-lama, mari simak dengan baik apa itu My King Kong. Sebelumnya, izinkan saya dan tim memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sylvie Mesti Lestari. Di sini saya menjabat sebagai project manager atau pemimpin yang memimpin tim selama pembelajaran UUK berlangsung. Nama saya Anin Diada Nastri, menjabat sebagai Social Media dan Marketplace Specialist. Saya bertugas mengupload konten dan merencanakan strategi pemasaran. Nama saya Mutia Nur Alamsari, menjabat sebagai host live. Saya bertugas menjadi penghubung, pemandu, dan penjual yang menjaga interaksi penonton selama siaran berlangsung. Nama saya Aulia Meilani, menjabat sebagai kameramen konten. Saya bertugas mengambil gambar atau video selama proses pembuatan konten. Nama saya Cati Suba, menjabat sebagai kamera host live. Saya bertugas memonitoring live stream, setup kamera, dan persiapan alat live. Dan saya Mutiara Nurul Aini, menjabat sebagai operator live dan admin yang bertugas untuk menambahkan produk ke etalase, asistensi host live, setup akun live, mengumpulkan data analitik live, dan membantu mengelola pendataan produk. Baik, pertama di sini saya Mutiara Nurul Aini akan menjelaskan mengenai identitas usaha. Nama usaha yang kami buat adalah My King Kong atau My Keripik Singkong. Usaha ini berdiri di bidang kuliner dengan jenis usaha kami sebagai seller makanan ringan. Untuk TikTok brand kami sendiri adalah @mykeripik_singkong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang filosofi logo. Maskot King Kong melambangkan kekuatan, semangat, dan kualitas tinggi, gagah tapi tetap bersahabat. Lalu warna coklat mewakili singkong dan rasa gurih, sedangkan krem memberi kesan hangat dan natural. 3 bintang sebagai simbol kualitas premium, kepuasan pelanggan, dan cita rasa terbaik. Tulisan My Keripik Singkong, My King Kong menunjukkan identitas camilan singkong dengan karakter kuat dan unik. Kami juga memiliki slogan usaha, yaitu My King Kong, rajanya singkong masa kini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Kekuatan dari usaha kami yang pertama itu bahan pokok yang renyah, gurih, dan berkualitas. Yang kedua, produk bisa bertahan kurang lebih 2 minggu di dalam bungkus. Yang ketiga, ukuran kemasan mudah dibawa kemana saja. Yang keempat, bumbu yang berbagai macam rasa. Yang kelima, pelanggan bisa memilih maksimal 2 bumbu. Yang keenam, tidak akan berbau tidak sedap saat disimpan lama karena bumbunya terpisah. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan.
Kelemahan produk kami yang pertama yaitu belum bisa dikirim jauh di luar jangkauan penjual, tetapi dapat diatasi dengan mengupayakan pengiriman menggunakan paket untuk beberapa daerah tertentu. Yang kedua, produk mudah remuk jika terkena tekanan, namun bisa diatasi dengan menyimpan produk siap beli dengan hati-hati. Yang ketiga, produk kurang sedap jika disimpan terlalu lama. Bisa kami lakukan antisipasi penyesuaian stok barang untuk target penjualan harian agar tidak ada sisa yang tersimpan terlalu lama. Yang terakhir, lebih banyaknya menghasilkan sampah plastik karena bumbu terpisah. Namun hal ini bisa menjadi inovasi di masa mendatang di mana bumbu sudah tercampur ke dalam singkong. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Jarang ada yang menjual produk di lingkungan sekolah atau rumah dengan harga yang lebih murah dan dijadikan sebagai camilan praktis. Lalu, pemasaran produk mudah karena dapat menjangkau banyak kalangan. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancaman bagi produk kami yang pertama yaitu kurangnya peminat keripik singkong dan variasi rasa yang masih kurang banyak. Selanjutnya, saya Anindya Danastri akan menjelaskan tentang analisis STP. Yang pertama, segmenting. A. Demografis. Usia dari anak-anak hingga dewasa. Pendapatan untuk semua kalangan dan jenis kelamin untuk semua. B. Geografis. Variasi rasa yang dirancang untuk menyesuaikan selera anak-anak sekolah dalam cemilan ringan. C. Psikografis. Menyesuaikan dengan konsumen yang menyukai cemilan murah dan praktis dengan rasa yang beragam. Yang kedua, targeting. Menargetkan pasar yang luas dari anak-anak hingga dewasa yang menginginkan cemilan praktis dan terjangkau. Yang ketiga, positioning. Sebagai substitusi dari sedikit produk cemilan keripik yang ada di lingkungan sekolah. Pada bagian ini, saya Aulia Meilani akan menjelaskan bagian produk kami. Berikut merupakan beberapa foto produk yang kami ambil sebagai dokumentasi hasil produksi. Konsep foto yang kami gunakan adalah sederhana namun tetap menarik, dengan menonjolkan kemasan produk agar terlihat jelas dan menggugah selera. Pengambilan foto dilakukan di berbagai tempat agar tampilan lebih variatif. Ini merupakan kegiatan promosi yang kami lakukan melalui beberapa media sosial. Kami membagikan informasi produk My King Kong lewat grup WhatsApp, status WhatsApp, dan juga akun TikTok agar lebih banyak orang yang mengetahui produk kami. Cara ini cukup efektif karena bisa menjangkau teman-teman sekolah dan masyarakat luas secara cepat. Kami juga membuat video review dengan melibatkan rekan kami yaitu Mutia sebagai talent. Oke, tunggu sebentar ya guys ya. Di sini aku mau ngasih tahu kalian cemilan yang jadi penyelamat hidup aku banget ya di saat aku tuh lagi bosen banget. Nah, di sini tuh aku mau ngasih tahu kalian cemilan dari keripik singkong, yaitu produknya My King Kong ya. Nah, di sini udah ada ya, di depan aku udah ada produknya. Aku juga mau ngasih tahu kalian ada 4 bumbu yang kita sediain. Yang pertama ada jagung manis. Yang kedua ada balado. Terus yang ketiga ada keju. Yang paling best seller banget yang dicari para pembeli dari My King Kong ini tuh yaitu si pedes ya.
Oke guys, nah di sini aku langsung aja ya mau review pakai bumbu pedesnya yang best seller itu ya. Oke. Di sini aku bakal taruh piring ya, biar kalian bisa lihat sendiri semelimpah apa bumbunya ya. Nah, oke guys, di sini udah aku masukin ya. Nih. Ya, udah masuk ya. Oke, aku rapetin dulu. Langsung aja kita shake-shake ya, buat bumbunya lebih merata. Oke, langsung aja kita icip keripiknya ya. Oke ya, gigitan pertama nih. Emang bener guys, makanya si bumbu pedas ini tuh best seller karena rasanya enak banget guys, beneran gak bohong. Pokoknya kalian harus cobain rasa ini ya, rasa pedesnya. Nah oke guys, ini dia penampilan keripik singkong yang original. Oke guys, langsung aja kita coba. Nah ini dia keripik singkong yang originalnya. Yang original aja udah seenak ini guys, apalagi pakai bumbu yang lain ya. Wah gila sih ini keripik ini. Nggak berhenti ngunyah guys. Enak banget guys. Jangan lupa ya, kalian cobain dan beli produk kita. Video ini dibuat dalam format MP4 dan diunggah ke akun media sosial TikTok kami sebagai bentuk promosi dan untuk menarik perhatian calon konsumen. Berikutnya, ini adalah salah satu konten terpopuler kami di TikTok yang berhasil mendapatkan views sebanyak 1132 dengan like sebanyak 82 dan komentar sebanyak 17. Konten ini menunjukkan bahwa musik populer atau tren merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian para penonton. Slide ini menampilkan proses di balik pembuatan konten Making Kong. Kami melakukan pengambilan gambar dan video produk serta proses editing sebelum diunggah ke media sosial. Dalam kegiatan ini, setiap anggota memiliki peran masing-masing seperti kameramen, editor, dan talent, agar hasil konten terlihat menarik dan profesional. Baik, terima kasih. Saya Mutia. Selanjutnya akan menjelaskan laporan kinerja keuangan selama periode 3 bulan, yaitu Agustus hingga Oktober 2025. Kita mulai dengan kinerja di bulan Agustus. Pada bulan ini kita mencatat 18 transaksi dengan total harga pokok penjualan 29.214.000 yang menghasilkan penjualan sebesar 54.000. Harga jual per pieces saat itu adalah Rp3.000. Dari penjualan tersebut, mari kita lihat laba ruginya. Dengan total hasil penjualan 54.000 dan HPP 29.214, kita mencapai laba kotor sebesar 24.786 di bulan Agustus. Karena tidak ada biaya operasional yang tercatat, laba bersih kita sama dengan laba kotor, yaitu 24.786.000. Berlanjut ke bulan September, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah transaksi menjadi 44 pieces. Kenaikan ini mendorong total penjualan kita menjadi 132.000 dengan HPP sebesar 71.412.000. Peningkatan penjualan di September memberikan laba kotor yang jauh lebih tinggi, yaitu Rp60.588. Namun perlu dicatat bahwa di bulan ini kita mulai mencatat biaya operasional sebesar Rp46.500. Setelah dikurangi, laba bersih kita di bulan September adalah Rp14.088.
Pada bulan Oktober kita melihat adanya penyesuaian. Jumlah transaksi tercatat 41 pieces, menghasilkan total penjualan sebesar 123.000. HPP yang tercatat adalah Rp66.543. Di bulan Oktober kita kembali mencatat laba kotor yang baik, yaitu Rp56.457. Biaya operasional yang tercatat adalah Rp41.500. Hasilnya, laba bersih kita untuk bulan Oktober adalah Rp14.957. Sebagai ringkasan triwulan secara keseluruhan, kita telah berhasil menjual 103 pieces produk dengan total penjualan sebesar Rp309.000. Ini menunjukkan kemampuan kita dalam mencapai volume penjualan yang konsisten dan meningkat dari waktu ke waktu. Yang terakhir dan yang paling terpenting, inilah hasil kinerja finansial kita. Setelah menjumlahkan seluruh laba bersih bulanan dan mengurangkan semua HPP serta biaya operasional, kita berhasil mencatat total laba bersih sebesar Rp53.831 untuk periode 3 bulan ini. Angka ini adalah bukti nyata dari efektivitas strategi penetapan harga dan pengelolaan biaya kita. Di sini, saya Ceti Suba akan menjelaskan mengenai kendala produk dan strategi marketing. Pertama, saya akan menjelaskan kendala produk terlebih dahulu. Yang pertama, produk mudah remuk jika terkena tekanan. Kedua, cita rasa produk akan mengurang jika disimpan terlalu lama. Ketiga, promosi secara langsung seringkali terkendala oleh waktu. Keempat, total stok pieces dari tiap 1 kg keripik singkong tidak menentu. Kemudian strategi marketing. Strategi marketing yang kami terapkan yaitu: pertama, mengadakan diskon Jumat Berkah 5.000 per 2 pieces. Kedua, pembuatan video marketing produk unik menggunakan meme yang disebar melalui media sosial TikTok dan status WhatsApp. Ketiga, pembeli dapat memilih 1 atau 2 bumbu agar dapat meracik menyesuaikan selera di setiap pembelian 1 bungkus My King Kong. Dan yang terakhir, saya Sylvie Mesti Lestari akan memberitahu kalian tentang harapan kami untuk usaha kami. Dapat membuat produk dengan ukuran lebih beragam, varian rasa yang lebih banyak, bisa membuat My King Kong jadi produk camilan yang disukai banyak orang, strategi dagang yang lebih unik, dan lebih banyak menarik peminat untuk membeli produk My King Kong. Meningkatkan kualitas konten agar dapat selalu FYP dan semakin populer agar dapat dikenal dan dibeli di luar sekolah atau jualan online. Tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada PT Klorin yang telah menjadi penguji dalam kegiatan uji unit kompetensi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan bimbingannya dari awal hingga akhir proses. Tak lupa kami juga berterima kasih kepada SMKN 3 Bandung serta guru pembimbing yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama ujian berlangsung. Sekian dari kami, tim My King Kong. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.